Ada urusan beca, udah aja naik beca. Dia putar naik beca sampai ke uangnya. Itulah sarana atau uslub-uslub kita dalam berdakwah. Silakan, tidak ada masalah. Apapun profesi kita hari ini kita bisa berdakwah. Dan dakwah ini adalah tugas mulia. Kenapa saya katakan tugas mulia? Karena yang berdakwah hanyalah para nabi dan rasul. Berarti sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdakwah hari ini berarti melanjutkan tugas nabi dan rasul. Mulia enggak? Mulia. Karena berdakwahnya nabi dan rasul. Jadi kalau kita berdakwah hari ini berarti kita melakukan tugas nabi dan rasul. Jadi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lama. Berapa jam Pak Ketua? Ini biasanya berapa jam gitu ini? Nanti saya lama sudah jam 21.15. Oh gitu. 2 jam pun Ustaz kalau bisa. Khawatir saya tidak tahan. Masya Allah, semuanya luar biasa semangat teman-teman itu. Ya, semoga Allah berkahi. Amin. Amin ya Allah. Jadi sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di marilah kita berdakwah, ya. Perlu direkam, rekam silakan. Agar orang tahu apa itu bikers kesubuhan. Kan cuma orang nanti bikers itu ugal-ugalan, nggak jelas, narkoba. Jangan, ya kan? Ini cuma biar viral aja ini. Ini cuma apa? Kalau sejenis apa? Ini harus jelas identitasnya, ya kan? Karena pilihan itu juga cuma 2, ikhwan sekalian. Kalau tidak surga ya neraka. Kalau tidak pahala ya dosa. Tidak ada diantaranya. Kalau ada diantara dosa dan pahala namanya itulah namanya Abu Janda. Itu nama abu-abu. Ya, hati-hati dengan yang abu-abu. Gak jelas, gak hitam, gak putih, gak surga, gak neraka. Itu nama abu-abu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, dan Abu Dain. Sekumpulan lah mereka itu ya. Kulluhum ajma'in minal itu. Jadi ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fakir kepada tema. Ini baru mukadimah ya. Ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tema. Pembahasan sebenarnya ayat ini sudah biasa dan kita hafal. Ya. Tema kita pada malam hari ini yang ingin saya Al-Fakir sampaikan adalah tentang surah Al-Baqarah. Yang ini semua sudah hafal, bahkan saya yakin ada para hafiz. Afwan, Al-Fakir bukan hafiz tapi ya sedikit hafal ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Zalikal kitab. Zalika ini kitab, ya. Kitab maksudnya Quran, ya. Zalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini kata Allah garansi di ayatnya langsung la raiba fihi. Tidak ada di sini yang salah. Larang yang kita ada di sini keraguan. Jadi ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di sini yang penulis? Yang dosen? Biasanya kalau teman-teman ini baca buku, itu di bukunya, di mukadimahnya selalu tertulis. Penulis selalu mengatakan, mohon maaf apabila dalam tulisan saya terdapat kekurangan dan kesalahan, harap dikoreksi atau disampaikan kepada penerima. Begitu kan? Sak profesor sekalipun pasti buatnya begitu. Gak ada lagi di atas profesor, gak ada lagi. Almarhum banyak. Pasti membuatnya awal tulisannya, kalau ada kesalahan dalam tulisan mohon dikoreksi. Tapi dalam kitab ini Allah menjamin la raiba fi. Tidak ada kesalahan di dalam. Allah garansi langsung di ayatnya. Ayat kedua surah Al-Baqarah. Kalau teman-teman tidak percaya silakan teliti. Cari apa kira-kira kesalahan di dalam Quran. Cari apa kekurangan dalam Quran. Berani Allah tantang. Ya. Zalikal kitab la raiba fi.
hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang. Jadi hanya Allah yang berani menjamin, satu-satunya penulis yang menjamin bahwa dalam kitabnya tidak ada salah sedikit pun. Dan orang kafir hari ini telah banyak membuktikan. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan dan kekurangan Quran, tapi apa yang mereka temukan justru sebaliknya adalah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau teman-teman masih ragu dengan Quran, kalau nanggung-nanggung di sini jadi baik keseduhan, ya masih ada yang ragu dengan Quran, ini tolong Pak, harap pembinaan diintensifkan. Cuman ini seorang mukmin, kitab sucinya Quran, nabinya Muhammad, kiblatnya Ka'bah, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan wahyu Al-Quran melalui malaikat Jibril. Kok kitabnya nggak dipercaya? Ya kan? Padahal siapa yang menciptakan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai manusia, tetapi juga menurunkan petunjuk bagi kita agar kita tidak tersesat. Itulah Al-Quran. Makanya Allah jamin di dalam ayat kedua, Zalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat inilah yang menggugah Ustaz Xiao sehingga beliau masuk Islam. Apa kata beliau? Seumur-umur saya hidup, baru ini saya menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang berani dengan sombongnya di awal tulisannya menjamin bahwa tidak ada kesalahan di dalam tulisannya. Kitab apa ini? Akhirnya Felixia membaca Quran yang dulunya dia adalah seorang ateis, sama sekali tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ya kan? Jadi iman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Quran ini tidak ada keraguan. Ya, kalau mau coba silahkan. Saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 23. Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 23, silahkan dicek. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Ya kan? Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ragu dengan ayatku ini, kata Allah, fa'tu bi suratin min mislih. Coba buat satu surah. Ayo coba. Mau silahkan. Rasa dirinya pintar, jago, panggil. Coba buat satu surah yang sama dengan Quran. Allah tantang dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Bahkan kata Allah, wada'u suhada'akum. Bahkan kalau kamu perlu panggil penolong-penolongmu, kata Allah, min dunillah, kata Allah, selain aku, kata Allah. Silakan panggil. Siapa yang paling jauh dan paling pakar? Panggil, kata Allah. Buat satu surah, satu ayat yang sama dengan Quran. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu tidak sanggup melakukan, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan sanggup melakukan, fattakun nar, maka takut dengan api neraka. Wa quduhan nas wal hizaroh, yang bahan bakarnya dari api, dari batu dan manusia. Allah menantang, silakan. Kalau antum ini ragu dengan Quran, coba. Orang terdahulu di zaman Nabi udah buat. Saya Al-Kadzab telah membuat yang sama dengan Quran. Dia mencoba. Quran itu kan ada bunyinya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Sama ujungnya bil. Tapi artinya tidak sama. Maka Musa Al-Kadzab mencoba meniru Quran. Apa kata dia? Al-fil wa mal fil, gajah. Apa itu gajah? Telinganya lebar, hidupnya panjang, apa maknanya? Tidak bisa. Orang-orang dahulu telah coba. Artinya apa? Bahwa Quran ini bukanlah buatan Muhammad, dan Quran ini bukanlah buatan makhluk, melainkan sumber dari zat wajib wujud, zat yang wajib adanya, yang patut kita sembah. Dia ada, tidak ada yang menciptakan dia.
Allahu ahad, Allahu samad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dalam surah Al-Baqarah ayat 3, Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Bahwa orang-orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin dengan yang gaib. Jadi ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian infakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu menginfakkan sebagian dari rezeki mereka, apa yang mereka dari karunia Allah. Kenapa? Karena seluruh harta kekayaan di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Allah sampaikan dalam surah An-Nur bahwa seluruh kekayaan alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dikasih izin make. Apa yang sombongnya? Bahkan nyawa yang hari ini kita bangga-banggakan ini bisa kita pertahankan. Coba pertahankan. Nyawa itu kita nggak punya. Nyawa ini nggak bisa kita pertahankan. Maka yang sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Rukun iman 1, percaya kepada Allah. Allah itu nampak atau gaib? Teman-teman, Allah itu nampak atau gaib? Gaib, tak nampak. Mana Allah? Tak nampak. Mana Tuhan yang kamu sembah? Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Tidak. Tapi itulah orang-orang beriman. Mereka walaupun tak nampak, tapi yu'minuna bil ghaib. Mereka percaya dengan hal yang gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian apa lagi yang gaib? Mas kalian dirahmati Allah. Yang gaib dalam kehidupan kita. Setan gaib. Percaya? Percaya nggak teman-teman ada setan? Percaya nggak ada iblis? Tapi kata Allah beda ya. Percaya dengan adanya Allah, percaya kepada Allah itu beda dengan percaya kepada iblis atau setan. Kalau percaya kepada iblis adalah percaya dengan adanya, bukan percaya mengimaninya. Ya kan? Begitu teman-teman kan? Kalau percaya pada Allah adalah dalam rangka mengimani, tapi percaya kepada setan adalah kita yakin bahwa setan itu ada, walaupun tak nampak. Yang iman itu percaya dengan yang gaib-gaib, ya kan? Sebaliknya orang kafir mereka tidak percaya dengan yang gaib. Ada mereka percaya pada yang gaib. Ketika dikatakan kepada mereka imanlah kepada Allah, mana Allah itu? Tak nampak, nggak ada. Ini keluarganya ada nampak ini. Kau mana Tuhanmu? Apa Tuhan itu? Maka dengan bangganya dan beraninya mereka menentang azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi di masa umat-umat terdahulu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul siru fil ardi summa unzur kaifa kana akibatul mukazzibin." Siru fil ardi. Apa itu? Baik yang sungguhan ini silakan. Siru fil ardi, jalan-jalan. Siru fil ardi, jalan-jalan keliling di muka bumi. Allah suruh kita jalan-jalan. Allah yang suruh kita jalan-jalan. Jadi kalau ada orang menyalahkan jalan-jalan, ini Allah suruh kita jalan-jalan. Siru fil ardi, kata Allah, silakan berjalan-jalan di muka bumi ini. Tapi kata Allah, summa unzur. Kemudian lihat, kaifa kana akibatul mukazzibin. Apa tujuannya? Untuk melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa itu? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, Fir'aun, Haman. Bagaimana kesudahan mereka? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keingkaran dan keberanian mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi maksud sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang mukmin itu percaya dengan yang gaib. Apa lagi? Selain daripada percaya kepada Allah, percaya dengan adanya setan, apa lagi? Percaya dengan qadar dan qadar, rukun iman ke 6. Selain itu, iman sekalian, percaya surga dan neraka. Orang beriman itu percaya dengan surga dan neraka walaupun tak. Begitu orang beriman, bahwa dia percaya
dunia ini ada kehidupan lagi setelah ini, yaitu kehidupan bangkit, di mana semua amal dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Itu orang beriman. Oh, mereka yakin ada negeri akhirat, yakin dengan adanya kiamat, yakin dengan adanya hari penghisab. Bisa menolak. Itu orang mukmin. Bedanya orang mukmin dan orang kafir begitu. Mereka yakin dengan apa yang tak nampak. Apalagi malaikat tak nampak. Tapi orang beriman percaya bahwa malaikat itu ada. Apalagi hari kiamat belum nampak sekarang. Tapi kaum mukmin percaya. Apalagi pahala dosa, mana pahala itu nampak? Nah, berapa banyak pahala kamu? Ada dia nampak mungkin bisa kita beramal hitung-hitungan kan? Tapi tak nampak. Ada hikmah di balik itu. Kenapa Allah tidak menampakkan pahala? Tapi orang beriman percaya dengan adanya pahala. Orang beriman percaya dengan adanya dosa, walaupun tak nampak. Itu karakter orang beriman. Jadi orang beriman itu minun bil goib. Mereka percaya dengan hal-hal yang goib. Begitu kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi iman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin Allah itu sebagai pencipta walaupun tak nampak. Ini yang disebut dengan akidah. Apa itu akidah? Akidah di dalam kitab Nizamul Islam, yang artinya peraturan hidup dalam Islam, yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama dari Palestina. Beliau mengatakan bahwa definisi akidah adalah bahwa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala atau pemikiran tentang alam semesta, manusia. Ya, jadi akidah itu definisinya adalah pemikiran tentang alam semesta. Namanya alam semesta, bumi, luar angkasa, planet, itu alam semesta. Jadi akidah itu definisinya adalah pemikiran tentang alam semesta, manusia, dan seluruh yang bernama hidup, dan apa-apa yang ada sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan. Itulah akidah. Apa yang ada sebelum kehidupan ini? Belum ada bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, udara, planet. Itulah ya. Belum ada ini semua. Sebelum ada alam semesta ini, belum ada ini. Adam belum ada, Nabi Muhammad belum ada. Siapa? Ada Allah Subhanahu wa taala, zat wajib wujud. Itulah akidah. Bahwa seorang mukmin yakin dan percaya bahwa sebelum adanya alam semesta, manusia dan kehidupan, ada yang namanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat wajib wujud. Dia ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Ini disebut dengan namanya akidah. Ya kan? Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa. Dia ada dengan sendiri, tidak ada yang menciptakan dia. Sebab ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Tuhan itu diciptakan oleh yang lain, berarti dia bukan Tuhan. Berarti itu adalah yang menciptakan dia lagi. Itulah kenapa Allah itu adalah zat wajib wujud, zat yang sudah ada dengan sendiri, tak ada yang menciptakan dia. Maka dia kekal, ya kan? Tidak mati. Ayat kursi, ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dia tidak tidur, tidak lalai minum semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat wajib wujud. Ya. Kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, atau kita beriman hari ini. Mungkin ikhwan sekalian, saya mau bertanya, ada mu'alaf? Yang mu'alaf ada? Gak ada? Berarti kita semua ini, berarti kita semua ini Islam sejak lahir kan? Alhamdulillah. Sebuah nikmat yang patut kita syukuri, bahwa kita Allah karuniakan Islam sejak lahir.
Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya keimanan kita semenjak lahir berbeda dengan keimanan para saudara-saudara kita yang mu'alaf. Di mana mereka beriman bukan karena ayah dan ibunya Islam. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa mereka menemukan jalan hidayah? Karena memang Islam adalah agama yang memang bisa diterima akal manusia. Makanya mereka menemukan jalan hidayah. Jadi walaupun mereka orang tuanya bukan Islam, ayah dan ibunya tidak Islam, tetapi mungkinkah Islam ini bisa sampai kepada mereka? Bisa. Kalau mereka mau menggunakan akal pikiran mereka. Betapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala ta'qilun?" Apakah kamu tidak berpikir? Afala tatafakkarun? Apakah kamu tidak merenungkan? Afala tatazakkarun? Faktabiru ya ulil albab. Artinya apa? Bahwa Allah mengajak kita manusia untuk menggunakan akal pikiran kita. Jadi ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ikhwan sekalian yang hadir di sini, kita Allah anugerahkan muslim sejak lahir. Mari kita tafakkur, faktabiru ya ulil albab. Kita berpikir dan merenung tentang benarkah Allah itu sebagai Tuhan dan memang sosok yang layak kita sembah dan kita ibadahi. Sudah sejauh mana keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Benarkah kita sudah yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan 100%? Atau jangan-jangan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala baru pada level 80%? Sehingga kita tidak mau tunduk dan patuh terhadap apa yang disampaikan oleh Allah. Bahwa para ulama di dalam kitab tauhidnya menyampaikan bahwa keimanan itu tidak boleh kurang dari 100%. Para ulama mengatakan bahwa keimanan itu adalah harus tasdikul zazim. Apa itu? Putus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah adalah sebagai pencipta. Bagaimana mungkin teman-teman ini yakin dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala tak nampak dan tak bisa diindra oleh manusia? Benarkah Anda yakin dengan Allah sebagai Tuhan? Bagaimana cara teman-teman ini, baik semua ini membuktikan bahwasanya Allah itu benar keberadaannya sebagai Tuhan, walaupun Allah itu tidak nampak? Teman-teman harus bisa menjawab itu. Ketika saudara-saudara kita dari agama lain menanyakan tentang keimanan Anda, bagaimana Anda mau menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah itu sesuatu yang tak dapat dan tak bisa diindra oleh akal manusia. Kenapa tidak bisa diindra oleh akal manusia? Karena Allah menciptakan akal manusia ini terbatas, maka terbatas pula jangkauannya. Tetapi bukan berarti ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun akal manusia terbatas, bahwa Tuhan tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Bagaimana caranya? Coba, siapa yang memberikan pandangan? Coba dibuktikan dulu. Benar nggak Allah itu sebagai Tuhan? Siapa yang mau membuktikan? Boleh para ustaz ini silakan. Kalau mau membuktikan keberadaan Allah itu benar sebagai pencipta, coba. Kira-kira bagaimana? Gak usah pakai ayat lah gitu kan. Kalau ayat sudah pasti benar ya kan, tidak ada keraguan pada. Secara logika manusia, bagaimana membuktikan keberadaan bahwasanya Allah itu sebagai Tuhan, bahwa Allah itu sebagai layak sebagai pencipta? Saya teringat ada sebuah cerita. Cerita ini adalah cerita tentang guru dan muridnya, atau saya bilang cerita tentang dosen dan mahasiswanya. Dosen berkata begini, seperti kita. Dosennya bilang begini pada mahasiswanya, "Wahai mahasiswaku sekalian, bahwa Tuhan dan pencipta itu ada," kata bapak dosen atau bapak guru. Dijawab oleh mahasiswanya, "Mohon maaf Pak dosen, ya, Tuhan itu tidak ada." Loh, kok nggak percaya? Tuhan itu ada, kata Pak dosen. Mohon maaf Pak dosen, tidak dapat diterima akal bahwa Tuhan itu ada. Gak ada itu Tuhan. Loh, bagaimana ini mahasiswa? Masa Tuhan itu nggak ada? Tuhan
itu ada, kata dosen. Tidak, kata mahasiswa. Ada, tidak, ada, tidak. Terakhir kata Pak dosen, oh udahlah, kalau begitu kita istirahat. Nanti setelah ini kita lanjutkan. Para mahasiswa istirahat. Ya kan? Tadi perdebatan mereka bahwa Tuhan dan bumi ini dan seluruh isinya alam semesta ada yang menciptakan. Ya kan? Perdebatan mereka bahwa Tuhan dan alam semesta ini ada yang menciptakan. Kata mahasiswanya tidak ada menciptakan alam semesta ini. Bumi Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Itulah perdebatan itu. Selesai mereka istirahat, mahasiswanya masuk lagi. Murid-murid masuk lagi. Begitu murid-muridnya masuk,